Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu di malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu babun nahi 'anil habwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtub. Bab dilarangnya habwah. Nanti akan kita definisikan apa itu habwah. Bab dilarangnya habwah di hari Jumat. Di hari Jumat di saat imam sedang berkhutbah. An Sahl bin Mu'adz bin Anasin an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil habwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtub. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang duduk habwah. Duduk habwah itu ayyan sibar rajulu saqaihi wa yadiru alai taubah. Dia duduk sementara kakinya sambil ditegakkan. Duduk, lututnya ditegakkan. Kemudian dia ikat dengan kain. Atau yaq'adu yadaihi ala rukbataihi mu'tamidan ala dzalik. Atau dia peluk dengan tangan. Ya, dia peluk dengan tangan. Demikian. Jadi sambil duduk, kakinya dinaikkan, dipeluk dengan tangan kakinya. Itu dia. Ya seperti kalau orang yang memeluk kedua kakinya lah ketika duduk, bagaimana? Itu dia ikhwah. Nahaan habwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk habwah, duduk sambil memeluk kedua kaki. Duduk sambil memeluk kedua kaki di hari Jumat di saat imam sedang berkhutbah. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, kirahatul ihtiba, dimakruhkannya ihtiba. Jadi habwah, atau sering juga kita dengar dengan istilah Arabnya ihtiba. Kirahatul ihtiba yaumal jum'ati wal imamu yakhtub, dimakruhkan duduk ihtiba atau duduk habwah di hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah. Dua, al-ihtiba'u yajlibun naum. Mengapa demikian? Karena umumnya al-ihtiba melakukan duduk ihtiba, duduk di atas pinggul kemudian sambil memeluk kedua kaki. Umumnya duduk ihtiba ini dapat mudah orang yang sambil mendengar khatib
duduk sambil ihtiba ini mudah untuk ngantuk. Wa yaridu taharatul al-intiqad, dan mudah batal wudu. Ya, karena kalau dia duduk sambil ihtiba itu lubang anusnya terbuka. Beda halnya ketika bersila. Makanya orang bersila kemudian ada ingin buang angin, kan dia harus angkat satu. Nah, begitu kan. Kalau enggak keluar dia. Jadi harus dia kokang satu. Harus cagak satu baru bisa. Cagak dua enggak keluar dia. Demikian ikhwah, ya. Karena duduk bersila itu kan duduk yang mapan dia. Mapan. Tertutup ikhwah. Ya, tertutup pintunya. Demikian ikhwah. Kecuali yang memang kalau sudah desakan yang dahsyat, pintunya pun bobol dibuatnya. Namun umumnya orang yang duduk sambil bersila itu sulit. Kalau masalah buang angin dia akan kesulitan. Tapi kalau duduk ihtiba bisa. Ya, duduk ihtiba itu bisa orang mudah buang angin. Ini yang disebutkan wa ya'ridu taharatul intiqad, dan bisa menyebabkan mudahnya batal wudu orang tersebut. Wa madhannatul kishafu aurati man kana alaihi thawbun wahid, dan ada kemungkinan besar akan terlihat auratnya jika dia hanya memakai pakaian luar. Dia nggak pakai celana panjang. Dia nggak pakai celana panjang, kemudian dia pakai gamis. Itu dia, pakai gamis, nggak pakai celana panjang, hanya pakai CD, celana dalam. Kemudian ihtiba, nah, dipeluk begitu. Ya, ada kemungkinan akan terlihat pahanya. Apalagi dia pakai gamis setengah betis atau pakai kain sarung setengah betis. Ihtiba lagi, wah pas itu. Demikian. Ikhwah rahimahullahi. Itu masih mendingan karena dia nggak pakai celana panjang. Kalau nggak pakai apa-apa gimana? Demikian. Kan ada sebagian orang itu memang dia pakai kain sarung dalamnya polos, tak pakai apa-apa. Kenapa? Karena was-was tadi itu. Was-was nanti dalamannya mungkin terkena air seni, mungkin ini, mungkin akhirnya dibuka semua pakai kain sarung. Ya seperti orang ihram lah, jadinya gondal-gandul gitulah. Nah, demikian. Ketika dia duduk ihtiba, ya, bisa terlihat auratnya. Demikian ikhwah. Apalagi dahulu memang para sahabat yang fakir, yang ashabus sufah, mereka yang tinggal di masjid, ya, sahabat-sahabat fuqara yang tinggal di masjid, itu umumnya pakaiannya satu, ya, mereka nggak punya banyak pakaian. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi duduk ihtiba itu memungkinkan untuk terlihat aurat, ya. Hanya saja tentunya yang ketiga ini tergantung pakaian yang dipakai. Tapi kalau dia pakai celana panjang, ya nggak ada kemungkinan auratnya terbuka, ya. Kita juga di Indonesia kalaupun pakai gamis, pakai kain sarung, umumnya ada lagi celana panjangnya. Kayak gamis lah, ada lagi celana panjangnya. Tapi kalau pakai kain sarung biasanya banyak juga yang nggak pakai apa-apa kecuali daleman saja. Demikian ikhwah. Nah, jadi intinya di sini adalah larangan duduk ihtiba ketika hari Jumat di saat imam sedang berkhutbah. Berarti kalau di saat imam sedang tak berkhutbah, tak apa-apa. Sebelum khatib naik ke atas mimbar silahkan duduk ihtiba, nggak ada masalah. Demikian ikhwah. Atau juga nggak dibolehkan setelah qomat, nggak boleh duduk ihtiba, ya. Setelah qomat hari Jumat itu nggak boleh antum duduk ihtiba. Kenapa? Karena orang mau sholat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya di sini adalah hukum tersebut terkait dengan khatib sedang berkhutbah. Sama seperti yang kemarin, yang kajian lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta yaumal jum'ati ansit, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad lagauta." Apabila kamu berkata kepada temanmu, diamlah sementara di hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, kamu telah berbuat sia-sia. Makanya kemarin ada rinciannya. Kapan itu hukum? Hukum terkait dengan di saat sedang berkhutbah.
Ketika adzan berkumandang, maka berhenti semua sholat, kecuali mereka yang terlambat dan sholat tahiyat masjid. Dan ketika imam berkhutbah, maka berhenti semua pembicaraan, ya, berhenti semua pembicaraan kecuali imam. Jadi tidak boleh ada yang berbicara kecuali pembicaraan antara imam dan makmum. Antar makmum tak dibolehkan. Nanti bisa menjadi laghauta, kamu telah berbuat sia-sia. Berbuat sia-sia itu bagaimana? Hilang pahala Jumatnya. Jumatnya sah tapi tidak ada pahalanya, ya. Atau sebagaimana telah kita bahas, ya, dia hanya mendapatkan pahala zuhur, tidak pahala Jumat. Demikian. Kaitan larangan tersebut di saat imam sedang berkhutbah, ya. Kalau tidak sedang berkhutbah maka dibolehkan. Sama dengan ihtiba ini, ya. Sama dengan ihtiba ini. Demikian. Kalau kita lihat dari hadis ini, karena di ini babnya bab Kitabul Jum'ah, ya, kitab Jumat, maka kalau kita lihat di sini berarti memang hari Jumat, dan hari Jumat itu lebih khusus lagi, yaitu di saat imam sedang berkhutbah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Selanjutnya, bab nahi 'anil massil hassa yaumal jum'ati wal imamu yakhtub. Bab larangan mengusap-usap batu. Hassa itu ikhwah batu kecil, ya. Karena Masjid Nabawi pada waktu itu, ya, tidak seperti sekarang, tidak berkeramik, tidak ada karpetnya. Demikian, ya, dia lantainya lantai tanah dan ada batu-batu kecilnya. Itu ikhwah. Jadi bisa saja seorang itu ketika berkhutbah dia sambil main-main batu, ya, atau mengusap-usap batu, bisa saja seperti itu ikhwah, ya. Hassa itu adalah batu kecil, ya. Hassa itu batu kecil, yaitu seujung kelingking atau seujung jari. Itu namanya hassa. Jadi bukan batu mangga atau batu kelapa atau batu kerikil. Itu dia. Sama seperti batu yang disyariatkan ketika kita melontar jumroh, itu hassa, batu kecil. Itu ikhwah. Karena ini ibadah, batu kecil. Jangan pakai akal. Batu kecil ini benjol aja enggak, kan begitu. Dibawa dari Medan. Batu-batu mangga 7. Ya enggak bisa ikhwah, malah diusir polisi nanti karena merusak dinding. Demikian ikhwah. Dan banyak hikmahnya. Ya, kalau pas lagi rame melempar, kalau nggak sampai kena kepala orang nggak ada masalah. Coba batu mangga. Ya. Jadi itu namanya hassa. Ya, hassa. Main-main hassa, main-main batu kecil. Larangan mengusap batu kecil di hari Jumat wal imamu yaktub, di saat imam sedang berkhutbah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu dan bagus wudunya, thumma atal jum'ah fastama'a wa ansat, kemudian dia mendatangi salat Jumat, dia mendengar dan dia diam menyimak, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu tsalatsa ayyam, maka diampunkan dosanya dari Jumat tersebut ke Jumat berikutnya tambah 3 hari. Berarti sampai hari apa itu? Senin. Diampuni dari Jumat ke Jumat berikutnya tambah 3 hari, berarti sampai Senin. Jadi ikhwah, ya, sampai Senin dia diampuni. Berarti kalau Jumat berikutnya dia begitu lagi, diampuni dari Jumat tersebut ke Jumat berikutnya tambah 3 hari. Jadi ada yang double nggak di situ di keampunan? Di mana doublenya? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, itu double jadinya. Karena Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu pengampunan dari Jumat berikut sebelumnya. Jumat yang berikutnya kan begitu lagi, diampuni dari Jumat tersebut ke Jumat berikutnya tambah 3 hari.
Berarti kan yang Jumat tersebut, Jumat yang kedua, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ini diampuni, double dia. Demikian ikhwah, tambah suci dia. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Ghufira ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salati ayyam. Diampunilah dosanya dari Jumat tersebut ke Jumat berikutnya tambah 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang mengusap-usap batu, maka dia telah berbuat sia-sia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. Qala an-Nawawi rahimahullah fi syarh Sahih Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, fihi nahyu an massil hasa wa ghairihi min anwa'il abasi fi hal khutbah. Dari hadis ini bisa kita ambil simpulan bahwasanya larangan mengusap-usap batu kecil atau yang lainnya dari aktivitas yang tidak ada gunanya di saat khatib sedang berkhutbah. Ya. Demikian ikhwah. Apa itu misalnya? Larangan yang tidak ada gunanya. Misalnya antum punya pulpen, kletak tuk, kan gitu. Waktu kita dulu sekolah kan gitu, tak tuk begitu, tanpa sadar karena suka main ujung pulpen itu. Tuh. Atau apalagi ikhwah, atau sibuk dengan jenggot. Dari mulai innal hamdalillah sampai selesai. Kadang-kadang dia nengok khatibnya, tapi entah hiyata dia pikirkan apa enggak. Begitu terus main-main jenggot. Demikian ikhwah. Ya. Atau main yang lain. Jadi ambilnya dari dalam, di bulatannya enggak selesai satu bulatnya. Demikian banyak hal ikhwah yang tidak dibenarkan. Ya. Banyak hal yang tidak dibenarkan dan itu faqad lagha. Berarti dia telah berbuat sia-sia. Mengapa ikhwah seperti ini? Ya. Wa fihi isyaratun ila iqbalil qalbi wal jawarih anil khutbah. Ini menunjukkan bahwasanya di saat khatib sedang berkhutbah kita harus memperhatikan imam, bukan hanya pendengaran, tapi juga mata dan jawarih, semua tubuh kita memang harus fokus ke imam. Gak bisa imam sedang khutbah sementara kita lagi apa? Atau lagi pegang tasbih. Nah, tasbih gitu. Saya pernah tanya orang Arab. Dia pernah bertugas, ada orang Saudi Arabia bertugas di Medan. Ngajar di Unifa satu lagi di mana lupa saya. Jadi waktu itu mereka selalu pegang tasbih. Jadi saya tanya, ini antum ngapain pegang kemana-mana bawa tasbih? Ya. Kalau tempat kita ini orang sufi yang seperti ini digunakan untuk menghitung zikir. Dia katakan, beda Syekh, dia bilang. Kalau kami ini budaya sekedar apa? Mainan tangan. Itu dia. Jadi tasbih itu bagi mereka mainan tangan. Dan sebuah kebanggaan, semakin lama itu tasbih tangan mereka, itu semakin bangga mereka. Itu habis tasbih sudah berapa tahun? 15 tahun gitu. Nah, begitu. Jadi bukan seperti kita yang memang membeli tasbih untuk menghitung zikir. Demikian ikhwah. Kalau mereka enggak. Makanya kalau di kita itu bulatan tasbih itu 33 kan. Udah ada 33 kemudian datang kubahnya. Nah, gitu kan, ada 3 kali. Itu ikhwah rahimanallah. Ada lagi yang bukan satu-satu, dia sekali tarik 3. Subhanallah. Sekali 3 tariknya. Saya pernah lihat tuh sekali 3 nariknya, entah gimana cara tasbihnya. Sekali narik 3, sekali narik 3. Demikian ikhwah. Di Mekah pernah saya lihat besar tasbihnya, besar. Jadi dia memang macam-macam lah ikhwah orang masalah tasbih. Ya. Tapi intinya ikhwah rahimanallah itu dia tak dibenarkan. Ya, juga tidak dibenarkan. Atau dia main pulpen, diputar-putar begitu pulpennya, kan ada deh, ya. Suka-suka putar-putar pulpen begitu. Demikian. Gimana kalau begitu?
tak tuk, habis tangannya kakinya tuk tak tuk tak tuk. Juga termasuk ikhwah, ya, juga termasuk. Itu sebenarnya faqad la, berarti dia telah berbuat sia-sia. Jadi kata Imam An-Nawawi, semua perkara yang dapat mengalihkan perhatian kita dari imam, ya, itu dilarang. Wa minal abadil muaddi ilal lawi at-tasyaghul bil misbahati athna al-khutbah. Di antara al-abas, abas itu aktivitas yang sia-sia, tidak ada gunanya. Di antara aktivitas yang sia-sia yang bisa menuju pada lagwi, yaitu sibuk dengan tasbih, biji tasbih di saat imam sedang berkhutbah. Wa yudhafu ila dzalika anna hadhihi al-kharazat al-musammatul musabbihah, dan ditambah lagi batu-batu ini, ya kan, itu seperti ada batu-batu, ada yang dari kayu, ya, ada yang dari dari plastik yang bersinar kalau di malam hari. Demikian. Terlebih lagi ini merupakan bid'ah mungkaroh. Terlebih lagi ini merupakan bid'ah mungkaroh, kata penulis. Karena penulis yaitu Syekh Salim bin Al-Hilali, menurut beliau bertasbih menggunakan biji-biji tasbih itu bid'ah mungkar, kata beliau. Ya, beliau tidak setuju. Dasarnya yaitu bahwa menghitung tasbih, menghitung jumlah tasbih itu seharusnya dengan jari, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada kaum wanita, ya ma'syaron nisa udhkurnallah wa'udna bil anamil fa innahunna mustantaquna yaumal qiyamah. Wahai wanita, berzikirlah kamu kepada Allah, kemudian hitunglah zikirmu dengan jemarimu, karena mereka nanti akan berbicara di hari kiamat. Itu dia. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini, maksudnya pada nanti hari kiamat, kami akan bungkam mulut mereka dan akan berbicaralah tangan-tangan mereka kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan memberi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah mereka lakukan. Demikian, sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa innahunna mustantaquna yaumal qiyamah. Jari jemari kita ini nanti akan berbicara di hari kiamat. Kita telah menggunakan dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi syahidnya yaitu wa'udna bil anamil, dan hitunglah dia dengan jemari. Ya. Terserah antum mau satu, subhanallah, 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 mau ikut pakai ruas, subhanallah, 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 terserah. Yang penting hitung dengan jari. Ada yang begini kan, subhanallah, subhanallah. Begini dia. Ada yang begini. Ya, jadi tidak ada sepengetahuan saya, tidak ada sunnahnya harus dengan ruas. Berapa ruas kan ada yang di media sosial itu dihitungnya ruas ini sesuai dengan sunnah ruasnya kan. Karena hitungnya pas. Itu namanya cocokologi. Kebetulan cocok. Itu ya, kebetulan cocok. Ya. Jadi tidak harus dengan ruas. Intinya hitunglah dengan tangan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau ditanya masalah tasbih ini, beliau mengatakan, ya kalau untuk sekedar menghitung, alat untuk hitungan nggak masalah. Ya. Alat hitung nggak masalah. Misalnya nih disediakan, kalau tasbih itu kan udah jelas tiga, ya, tiga baris gitu kan. Dari baris pertama ke baris kedua ada pembatasnya. Demikian. Ya udah, kalau hanya sekedar untuk alat menghitung, kata beliau nggak ada masalah. Sama seperti kalau seandainya dia batu disusun-susun, dihitung 33, kemudian dia bertasbih Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, begitu sampai 33. Kalau hanya sekedar untuk alat menghitung maka tidak masalah, kata beliau. Allahu a'lam bishawab. Namun as-sunnatu afdal, sunnah lebih afdal dikarenakan apa? Ikhwah, itu minimal, ya. Sunnatu afdal. Kenapa? Karena Rasulullah yang suruh. Wa'udna bil anamil. Wa'udna bil anamil. Kemudian bagaimana kalau kita menghitungnya dengan tangan juga, tapi pakai yang itu cetek-cetek itu. Yang kalau kita pesawat itu pramugari ngitungnya. Gitu. Nah, itu banyak tuh di Mekah, ikhwah. Ya. Ada yang sekarang digital, pakai ujung jari. Dililit macam jam. Nah, itu cuma 1 rial harganya. Biasanya kalau mak-mak dari sana bawa itu dia sebagai hadiah, souvenir. Gak tahu dia itu cuma 1 rial. Tapi kan disenang dari Mekah. Nah, itu dia. Jadi hitung seperti itu. Itu bagaimana? Allahu a'lam bissawab. Selagi dia dihitung pakai apa namanya? Pakai jari, ya dia termasuk. Allahu a'lam bissawab. Intinya hitunglah pakai jari. Menghitungnya pakai jari, ya. Terus tasbih kan juga pakai jari. Begitu tasbih kan juga pakai jari kan menghitungnya. Demikian. Tapi kita kembalikan saja pada zaman Rasulullah, yang jelas mereka menghitungnya tidak pakai alat lagi, tapi langsung dengan jari. Itu yang lebih afdol. Ya, itu yang lebih afdol. Kemudian bab nahi an wasli salatul jum'ah bi ghairiha. Bab larangan menyambung sholat Jumat dengan sholat berikutnya. Artinya setelah sholat Jumat langsung sholat lagi. Apakah sholat sunnah lah namanya, apalah namanya, intinya dilarang. An Amr bin Ata'in bin Abi Khuwar, dari Umar bin Atha' bin Abi Khuwar, anna Nafi' bin Jubair, bahwasanya Nafi' bin Jubair arsalahu ila Sa'ib bin Yazid, bahwasanya dia diutus ke Sa'ib bin Yazid, anak saudari Nimr. Untuk apa? Yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi salat. Dia mengutus untuk bertanya sesuatu tentang apa yang dia lihat dari Muawiyah. Faqala na'am, katanya ya, saya akan pergi. Shallaitu ma'ahul jum'ah fil maqsurah, lantas aku pun salat Jumat bersamanya fil maqsurah, yaitu di ada satu ruangan di masjid itu khusus. Falamma sallamal imam kumtu ila maqami fasallaitu. Ketika selesai imam, maka aku pun bangkit di tempatku tersebut, fasallaitu, dan aku pun salat lagi. Jadi setelah salat, ya, setelah salat Jumat di tempat itu juga dia bangkit untuk salat berikutnya, ya salat sunnah lah mungkin. Falamma dakhala arsala ilayya. Ketika dia masuk, Muawiyah masuk, lantas dia utus seseorang kepadaku untuk mengatakan, faqala la ta'ud lima fa'alta idza shallaital jum'ah fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruja. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, jangan kamu ulangi lagi seperti ini. Ya, kalau kamu salat Jumat, maka jangan kamu langsung sambung dengan salat berikutnya sampai engkau berbicara atau engkau keluar. Sampai engkau bicara atau keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amara nabi dzalik, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami seperti itu. Allah tusol salati bisolatin, Allah tusol salatun bisolatin hatta natakallama au nakhruja. Jangan sampai kita menyambung salat dengan salat berikutnya hingga kita bicara atau kita keluar dari dari masjid tersebut. An-Nafi', dari Nafi', anna ibn Umar ra'a rajulan yusalli raka'ataini yaumal jum'ati fi maqamihi.
bahwasanya Abdullah bin Umar melihat seseorang sholat 2 rakaat di hari Jumat, ya, fi maqamih, di tempat dia duduk. Fadafa'ahu, lantas dia tolak. Abdullah bin Umar tolak orang ini, ya. Wa qala atusallil jum'ah arba'an, apakah kamu, dan dia berkata, kamu mau sholat Jumat 4 rakaat ya? Begitu. Jadi setelah dia sholat Jumat, udah, kemudian dia mau bangkit untuk sholat berikutnya, mungkin sholat Jumat, sholat sunnah, di tempat dia duduk, belum pindah kemana-mana. Lantas Abdullah bin Umar menolaknya, ditolaknya sambil berkata, apakah inti mau sholat 4 rakaat? Begitu. Ini menunjukkan bahwasanya jangan sholat di tempat kita sholat, jangan kita sholat di tempat kita sholat Jumat tersebut. Baik, kita lihat fikih bab dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Adapun kisah Muawiyah tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min fikhil bab qira'atu wasli salati waslil jum'ati bi ghairiha minan nawafil hatta yatahawwal an mawdi'il fariḍah ila mawdi'il akhar aw yafsilu bainahuma bil kalami awil khuruj. Dimakruhkan menyambung salat Jumat dengan salat sunnah yang lainnya sampai dia berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang lain, atau dia ngomong dulu, bicara dulu, baru dia sholat walaupun dia masih di tempat tersebut, au khuruj, atau dia keluar sholat sunnahnya di rumah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, kita jangan sholat sunnah di tempat kita sholat Jumat. Pindah, entah ke kiri dikit, entah ke kanan dikit, atau kalaupun nggak ada ya bicaralah, zikir dulu misalnya, ya, zikir atau apalah namanya ikhwah. Intinya jangan sholat di tempat kita sholat sampai kita pindah atau bicara. Misalnya ada teman kita, kemana nanti pada Jumat? Makanlah, sip, dah gitu aja. Sholat, habis itu sholat, begitu. Tapi ada pembicaraan. Atau kalau nggak ada kawannya diajak bicara, siapa yang mau diajak bicara? Nggak ada kan? Udah keluar. Demikian ikhwah, ya. Kalau dia nggak bisa pindah, ajak bicara orang. Atau misalnya temannya sama-sama selesai nih, bang, tukaran, iyalah, udahlah nggak usah lah, dah sholat dia. Yang penting kan udah ngomong. Demikian ikhwah. Atau apa kabar bang? Baik, dah bisa deh untuk laksanakan sholat di tempat tersebut. Demikian. Intinya haruslah sholat Jumat dengan sholat berikutnya dipisahkan dengan bicara apa saja, ya. Insya Allah termasuk zikir juga. Zikir kan juga sebuah pembicaraan, ucapan. Kemudian atau pindah tempat atau keluar. Demikian ikhwah. Bab akhir dalam Kitabul Jumat, bab kirahiyat raf'il aidi 'alal mimbar. Bab dimakruhkan mengangkat kedua tangan di atas mimbar. Ini maksudnya ketika berdoa. Bagi si khatib ketika dia berdoa di atas mimbar, dia enggak boleh mengangkat kedua tangannya. Allahumma fir lana warhamna, begitu. Rabbana zalamna anfusana, tapi dengan mengangkat tangan begini di mimbar. Ini tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis Husain, qala sami'tu Umarah bin Ruwaibata Ats-Tsaqafiyyah wa Bushra bin Marwan yakhtub wa Bishr bin Marwan yakhtub. Aku mendengar Umarah bin Ruwaibah Ats-Tsaqafi, ya, di saat Bishr bin Marwan, ya, berkhutbah. Farafa'a yadayhi fid du'a. Lantas Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya untuk berkhutbah. Faqala Umarah, qabbahallahu hataini yudayataini al-qusayyirataini. Semoga Allah tak memberi kebaikan dua tangan yang kecil ini. Artinya itu sebuah celaan, ya. Laqad ra'aitu Rasulullah SAW wa ma yazidu ala ayyaqulu hakadha wa asyara Haisyam bisababatin. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW tidak menambah lebih daripada sekedar beliau
memberi isyarat. Demikian yang diisyaratkan oleh Husyaim. Begini. Jadi ikhwah, tidak ada sunnahnya ketika kita di mimbar dan di saat berdoa itu dengan mengangkat tangan. Tidak ada sunnahnya. Yang ada yaitu menunjuk, ya, menunjuk. Isyarat, berisyarat dengan telunjuk. Ya Allah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, begitu. Ya, intinya dengan isyarat, ya. Dengan isyarat telunjuk. Ingat, telunjuk, bukan jempol. Bukan jempol. Allahumma fir lil muslimin. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Telunjuk aja. Ya, telunjuk. Demikian ikhwah. Kata Umarah, beliau tidak menambah, hanya sekedar begini ketika berdoa. Ya, ketika berdoa sebegini, tidak pakai kedua tangan begini. Demikian ikhwah. Jadi itu untuk di atas mimbar. Min fiqhil bab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Min fiqhil bab, di antara fikih babnya, yadulul hadithul madhkuru fil babi ala tahrimi raf'il aidi 'alal mimbar halad du'ai wa annahu bid'atun. Dari hadis yang disebutkan di bab menunjukkan haramnya mengangkat kedua tangan di atas mimbar di saat berdoa, dan ini bid'ah. Walidzalika qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil ikhtiyarat al-ilmiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Ikhtiyarat al-Ilmiyah, wa yukrahu lil imami raf'u yadayhi halat ad-du'a fil khutbah. Dibencinya imam mengangkat kedua tangannya di saat dia berdoa, ya, saat memberikan khutbahnya. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama kana yushiru bi asbu'ihi idza da'a. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberi isyarat dengan jemarinya di saat berdoa. Itu ikhwah rahimanallahu. Jadi jelaslah bahwasanya, ya, jadi untuk berdoa bagi si khatib itu cukup dengan memberi isyarat dengan jari telunjuk, ya. Doa itu di akhir biasanya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhu wal amwat wa ya qadiyal hajat, dan makmum enggak usah mengaminkan. Karena kalau imam bicara, enggak boleh makmum berbicara. Diam aja. Ya, dengar saja. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena memang sebagaimana yang kita katakan tadi, konsepnya adalah ketika makmum khatib sedang berbicara, kita mendengar dan diam menyimak. Dengar dan diam menyimak. Itu dia. Baik, selesai ikhwah masalah Jumat. Insyaallah berikutnya kitabul witri wa qiyamul lail. Kitab salat witir dan salat qiyamul lail. Itulah dia beberapa bab yang terkait dengan salat Jumat. Tips sedikit kita ulang babnya yang telah kita pelajari. Pertama yaitu bab dilarangnya meninggalkan Jumat dengan tanpa uzur. Yang kedua yaitu bab dilarangnya suka berdiri di belakang saf di hari Jumat, ya, bukan bergegas ke saf depan, tapi suka di belakang gitu. Begitu masuk salat Jumat bukan dia mengisi depan, tapi mengisi dekat dinding. Itu dia. Kalau lagi taklim nggak apa-apa lagi taklim. Tapi khusus untuk 50 ke atas. Kemudian dilarangnya melangkah-langkahi bahu orang yang sedang duduk. Kemudian larangan memisahkan dua orang yang sedang duduk. Ya. Dua orang berdekatan kita pisah, kita duduk di situ. Kecuali setelah kita permisi. Kemudian dilarangnya menyuruh seorang untuk berdiri di tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Ya mungkin dia KPD kan, KPD kampung. Duduk di situ, dia disuruh yang duduk suruh berdiri, dia duduk di situ. Ini nggak dibolehkan. Ya. Di sini bukan makruh lagi, tapi at-tahrim, haram hukumnya.
Kemudian sangat dicelanya orang yang berbicara di saat imam sedang berkhutbah. Kemudian larangan habwah tadi. Habwah yaitu duduk sambil memeluk kedua kaki, dimakruhkan hukumnya. Larangan mengusap-usap apa namanya tadi? Ya, batu di saat khutbah. Demikian juga menyambung sholat Jumat dengan sholat berikutnya, ya, dengan tanpa ada sesuatu. Di antara sesuatunya itu dia pindah tempat, atau dia bicara, atau dia keluar dari masjidnya. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, baik para pemirsa yang ada di rumah, silakan jika ada pertanyaan untuk menanyakan pertanyaan Anda. Demikian juga antum silakan yang berada di Masjid Taubah, silahkan jika memang ada yang perlu dipertanyakan. Fadhol. Ya, silakan Pak. Kurban, ya. Ya. Orang yang berkurban yang berencana untuk menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahalla hilal Dzulhijjah," apabila sudah muncul hilalnya bulan Dzulhijjah. Berarti mulai dari tanggal 1. Kalau maghrib tadi itu muncul hilalnya, berarti mulai maghrib itulah. Wa arada ahadukum ayyudhahi, dan kalian memang ada niat ingin menyembelih kurban, fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya. Rambut di sini bukan hanya rambut kepala, semua rambut. Dari mulai rambut apa? Rambut ketiak, bulu betis, semua yang berbentuk rambut tidak boleh diambil, tidak boleh dipotong dan tidak boleh dicukur. Itu dia. Fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi, janganlah dia mengambil rambut dan kukunya. Jadi nggak boleh potong kuku sejak munculnya terbitnya hilal bulan Dzulhijjah. Berarti mulai dari maghrib tanggal 1 Dzulhijjah. Dalam riwayat dari Ummu Salamah ada tambahan lafaz, yaitu hatta yudhahi, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi bukan sampai tanggal 10, tapi sampai menyembelih hewan kurbannya. Dia selesai sembelih dulu, barulah setelah itu dia boleh potong-potong rambut, atau cukur rambut, atau potong kuku setelah dia menyembelih kurbannya. Jadi bukan di tanggal 10 ya. Sebab bisa saja asumsi dia tanggal 10 itu karena dia mau pergi sholat Id, dia bersih-bersih kan, dia cukur-cukur, dia potong kuku karena mau sholat Id. Karena salah satu sunnahnya yaitu untuk sebelum seorang itu pergi sholat Id, dia mandi dulu, kemudian dia bersih-bersih lah. Nah, demikian ikhwah. Jadi untuk orang yang berkorban, dia baru boleh mencukurnya atau memotong kukunya setelah dia menyembelih kurbannya, hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih kurbannya. Maka ikhwah yang ada niat kurban, coba diperhatikan kapan masuk bulan tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi tanggal 30 itu dia sudah bisa bersih-bersih, kumisnya dia bersihkan, atau mau dirapikan, bulu ketiaknya, bulu kemaluannya, begitu, kuku-kukunya. Sebab kalau dia belum bersihkan, sudah 20 hari dia belum potong kumis, tambah 10 hari lagi, nanti sampai jenggot nanti apanya, kumisnya. Demikian, ketiaknya nanti bisa panjang, jadi bisa risih jadinya. Makanya ikhwah, tanggal 30 Dzulqa'dahnya bersih-bersih, jadi siap untuk dibiarkan selama 10 hari. Demikian. Para ulama menyebutkan, yaitu dia tasyabbuh ataupun menyerupai orang yang sedang berihram. Karena orang yang sedang berihram kan nggak boleh ngapa-ngapain. Sejak dia memakai pakaian ihram dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, sejak saat itu dia tak boleh lagi
melakukan hal-hal yang dilarang, apa saja yang dilarang ketika berihram. Nah, untuk yang menyembelih kurban, iya boleh apa saja, kecuali tidak boleh dia memotong kuku dan memotong rambut, semua rambut, bukan hanya rambut di kepala. Demikian. Di antara hikmahnya yang disebutkan para ulama agar pahala kurbannya lebih sempurna. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana jika waktu khotib sedang berkhutbah lalu kota infak lewat? Apakah menggesernya juga termasuk hal yang sia-sia, dan apakah hilang pahala Jumatnya? Ikhwah, menggeser kota infak itu bukan apa namanya? Bukan aktivitas yang sia-sia. Ya. Kalau nggak antum geser, dipelototin BKM nanti. Itu bukan sia-sia. Itu bukan perbuatan sia-sia. Artinya ya antum geser, kalau nggak apa geser aja. Demikian ikhwan. Memang yang afdolnya itu kalau kita mau menyebarkan kota infak, imma sebelum khotib naik ke mimbar atau setelah sholat. Begitu assalamualaikum warahmatullahi langsung geser. Demikian, itu lebih afdol karena tidak mengalihkan perhatian orang berinfak ke kota infak. Apalagi yang dia mau berinfak 2.000, kan harus dia tutupin tuh, ya kan, harus dia tutupin. Kalau limpol dia nggak tutupin. Itu demikian ya. Kalau kan nggak pas itu kan lubangnya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebaiknya jangan ketika khotib sedang berkhutbah, dan juga jangan ketika sedang sholat. Itu dia. Tapi geserlah ketika setelah sholat, itu lebih afdal, tak mengganggu, karena setelah itu sudah selesai Jumat. Demikian. Jangan khawatir BKM nanti infaknya sedikit, jangan khawatir ikhwah. Masjid itu punya rezekinya. Orang yang kalau sudah niat berinfak, nggak berinfak di situ, dia berinfak di kota itu. Itu dia, ya. Dia kan sudah takar-takar itu berapa yang akan dia bawa. Makanya kan jarang orang berinfak sholat Jumat itu kan buka dompet, jarang kan? Jarang ikhwah. Ya, karena dia sudah siapkan 2.000, pokoknya lecek-lecek itulah 2.000, yang 5.000, demikian. Yang mudah diletakkan di kantong baju koko. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi itu tak masuk yang sia-sia, tapi tetap itu akan mengganggu. Ya, mengganggu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kalau selama khutbah tak bicara, tapi selama khutbah tidak juga konsentrasi, banyak muncul dalam pikiran, apakah dia termasuk orang yang tercela, dan bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, ikhwah, masalah pikiran itu sesuatu yang terkadang di luar kendali kita. Begitu. Ya. Misalnya ketika mau sholat Jumat nampak cewek. Begitu dia nengok khotib, yang tergambar apa yang dia lihat. Begitu. Demikian ikhwah. Ini kan tentu di luar kendali. Di luar kendali. Atau dia begitu khutbah, dia terfikirin masalah perusahaan dia. Begitu. Terfikir ada masalah atau ada sesuatu yang hilang. Begitu. Begitu dia masuk, misalnya kota infak lewat tuh. Tadi dia yakin bawa dompet. Ketika dia mau kota infak, kok nggak ada dompet? Sejak itu dia mikir, kemana dompet saya? Sambil nengokin imam, kemana dompetnya? Kemana dompetnya? Mikir terus. Bisa seperti itu, kok. Makanya pikiran-pikiran seperti ini, pikiran yang di luar kendali kita. Mau kita konsentrasikan, nampak pak imamnya, dia akan balik lagi. Demikian ikhwah. Insya Allah kalau yang ini tidak termasuk. Ya. Tapi kalau yang tadi main-main
apa namanya, main-main batu, kemudian main-main tasbih, itu kan memang bisa diletakkan, ya, memang bisa diletakkan. Sama seperti ini, tidur. Ada nggak orang konsentrasi ketika tidur mendengar khutbah? Dia tidur tapi konsentrasi dengar khutbah dia. Sambil ngorok, konsentrasi dengar khutbah. Ada? Nggak ada kan? Yang tidur ya tidur. Demikian. Yang nggak ada konsentrasi sama sekali. Bahkan dia baru tahu sudah selesai, udah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dengar juga dia. Bang, qomat bang. Oh iya, cepat kali khutbahnya. Oh dia tidur. Demikian ikhwah. Ya itu kan di luar kendali. Maka ini insya Allah nggak termasuk. Ya tetap saja itu suatu hal yang nggak dianjurkan, malah dimakruhkan tidur ketika khutbah. Makanya Rasulullah punya tips. Man na'isa fi majlisi yaumal jum'ah falyatahawal min majlisihi. Barang siapa yang ngantuk ketika hari Jumat. Jadi sebelum dia tidur, tentu kan tidur itu kan muqaddimahnya ngantuk. Nggak ada orang tidur tanpa ngantuk. Lagi-lagi tiba-tiba tidur begitu. Nggak ada. Pasti dia ngantuk dulu muqaddimah, dia cari tempat yang aman untuk bersender. Begitu-begitu ikhwah. Kalau Jumat dia ngantuk, dia pasti cari cara itu, bagaimana cara supaya bisa tidur. Entahlah mulai beginilah dia begitu, atau mulai kepalanya agak ditundukkan, banyak cara ikhwah, tapi akan dimulai ngantuk. Di saat mengantuk itu jangan diperturutkan, jangan sampai tidur. Caranya bagaimana? Geser ke tempat yang lain, geser ya ke sebelahnya kah, ke belakangnya kah, atau kalau nggak ada tempat ya ke teras sana daripada dia tidur. Itu dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu tipsnya ya. Allahu a'lam bissawab. Ada yang nanya silakan. Ya. Mau apa? Oh, membagikan kurban dalam keadaan matang. Enggak apa-apa ya. Mau dalam keadaan bagus malahan dalam keadaan matang. Ya. Karena itu dapat meringankan fakir miskin untuk beban biaya memasaknya. Misalnya di satu masjid biasanya sekilo daging mentah bagi. Untuk tahun ini sekilo daging rendang, sekilo rendang. Udah tinggal digelinco dengan nasi udah. Tahu digelinco? Tinggal diginikan dengan nasi udah, nggak perlu lagi masak, nggak perlu lagi biaya-biaya, tinggal makan. Malah lebih bagus. Ya, bagus. Demikian ikhwah, dalam keadaan tinggal makan bagus. Apa saja kalau tinggal makan itu bagus ikhwah. Lebih besar pahalanya, enggak buat susah. Enggak buat susah. Antum yang dapat kupon, mana lebih suka? Dapat kupon 1 kilo daging mentah atau 1 kilo daging atau 1 kilo rendang? Atau enggak usah rendang lah, kalio, belum sampai rendang. Setengah rendang dia pasti. Demikian. Pasti sukanya ya udah tinggal apa kan? Makanya emak-emak ini kan kalau tanggal 9 Dzulhijjah rame itu di pasar. Kenapa? Mempersiapkan bumbu untuk daging besok. Karena ada dapat kupon 3. Dia sudah mikir itu, ini yang kuponnya ini untuk rendang, kupon ini banyak tulang nih. Masjid ini biasanya banyak tulang ini misalnya. Dagingnya untuk BKM aja biasanya. Demikian. Udah dia mereka sudah punya rencana. Begitu. Walaupun nanti masanya jam 3. Karena kan biasanya penyelenggaraan itu selesai jam sudah sore, demikian ikhwah, ya. Jadi boleh sih. Antum berencana begitu? Bagus, masya Allah. Lagi nanya? Ya. Khatibnya tidur? Hah? Gimana? Oh, yang makmumnya, iya. Karena tertidur kita khutbah katanya. Kalau makmumnya tergantung tidur ikhwah. Ada orang tidur itu sinyalnya kan ada 2, 3, berarti dia masih ngerti dengan ada yang sekitarnya. Tapi kalau dia sudah nyenyak, di antara nyenyak itu mengorok. Itu. Makanya kan kita nggak tahu kalau kita ngorok. Istri kita katakan, abang tidurnya ngorok bang. Enggak, rasanya abang soleh kali kalau tidur. Kita nggak tahu. Itu ngorok tanda-tanda kita memang sudah nyenyak. Kalau nggak nyenyak nggak ngorok, tandanya.
Demikian. Kalau sudah nyenyak maka wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ainu wika'us sahi. Mata itu pengikat karung. Maksudnya dubur kita itu dianggap karung. Kalau mata kita masih terbuka, berarti karung ini masih terkontrol. Tapi kalau mata sudah tertutup, karung nggak terkontrol lagi, bisa membatalkan bisa ada kemungkinan batal keluar angin begitu. Demikian ikhwah. Jadi kalau yang sudah tertidur nyenyak maka ulang lagi wudunya. Tapi kalau dia nggak tertidur nyenyak, ya dia masih tahu apa yang dikata imam walaupun ujung-ujungnya saja kaum muslimin min dan masih tahu dia begitu, masih tahu imam duduk kemudian berdiri, tapi dia nggak tahu nggak tahu apa kesimpulan isi khutbah itu dia. Kalau yang seperti ini, karena dia masih mengetahui, menyadari apa yang ada di sekitarnya, dia tahu sedang duduk di masjid dengar khutbah, maka itu tidak termasuk. Jadi kita lah lebih tahu gimananya, apakah kita nyenyak pada waktu itu ataukah tidak. Kalau muncul pertanyaan, gimana Ustaz? Saya nggak tahu apakah tadi saya nyenyak apa tidak. Ya, kalau seperti itu wudhu saja. Ya, kalau seperti itu wudhu saja, karena kita nggak tahu, ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Salah satu tanda nyenyak biasanya ini loh, turun, iler itu. Antum jangan ketawa. Saya yakin antum juga pernah mengalami. Iya. Coba siapa di sini nggak pernah mengalami? Tunjuk tangan. Kan berarti semua. Berarti semua. Demikian. Iya, demikian ikhwah. Baik, saya baca dulu yang dari yang masuk. Ustaz, apakah larangan sholat sunnah di tempat kita sholat Jumat tadi dapat dikiaskan dengan sholat wajib lainnya atau dikhususkan hanya untuk sholat Jumat? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat dari hadisnya itu hanya untuk sholat Jumat, ataupun sholat yang lainnya. Adapun sholat yang lain tidak masalah. Hanya ketika hal ini ditanyakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau yaitu agar tempat kita itu kita memperbanyak tempat sholat agar tempat tersebut menjadi saksi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan, mengabarkan beritanya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahu enggak kalian apa yang akan dia beritakan? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kata Rasulullah, bumi menceritakan semua perbuatan hamba di saat mereka berada di atas bumi. Dia akan ceritakan hamba ini tanggal sekian dan seterusnya. Begitu. Dia menceritakanlah semua perbuatan hamba ini dulu begini. Bumi akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Ya, bumi akan jadi saksi atas perbuatan kita. Misalnya begini, malam Jumat tanggal berapa ini? Enggak, jangan 17-nya, yang hijriahnya. 7 ya, 7 Muharram ya. 7 apa? Zulhijjah, Zulqa'dah ya. Ya Allah, tanggal Zulqa'dah dia ngaji pada Isya. Itu menjadi saksi. Tapi ya Allah, dia tidur. Dia juga ngasih tahu itu. Itu saksi namanya ikhwah. Makanya Allahu a'lam bishawab, beliau berdalilkan dengan memperbanyak tempat untuk sholat agar bisa menjadi saksi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana susunan sholat berjamaah? Jamaah sholat, susunan sholat berjamaah nih maksudnya. Ikhwah, kalau susunan sholat berjamaah, kalau dia satu imam satu makmum laki-laki, maka dia berada tepat di samping si imam, tidak mundur sedikit, tidak mundur selangkah, tepat di samping imam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas ketika dia sholat bersama Rasulullah SAW. Dia berdiri hidha'ahu, tepat di sampingnya, seperti ya satu saf.
Kalau seandainya satu orang itu perempuan, maka perempuan itu berada tepat di belakang imam, depan belakang, ya, bukan di samping. Saya ulangi, kalau dia satu orang tepat di samping imam, kalau dia satu perempuan tepat di belakang imam. Demikian ikhwah. Ya kalau dia dua orang atau lebih, ya seperti biasa kita sholat ini, ya berarti dua orang dia berada di belakang imam, di belakang ada jamaah perempuan lagi, berarti di belakang laki-laki. Baik. Kalau dia sholat jenazah, beda lagi. Kalau sholat jenazah satu imam satu makmum, letaknya bukan di samping, tapi di belakang, ya, di belakang. Tadi kalau sholat biasa satu imam satu makmum, makmumnya di samping kanan si imam, tepat di samping, tidak mundur, tepat. Kalau ada satu jamaah perempuan berarti di belakang. Demikian. Perempuan tetap di belakang, tidak bisa di samping imam. Tapi kalau sholat jenazah tak begitu. Sholat jenazah itu kalau dia 3 orang, imam, makmum, perempuan dan makmum laki-laki. Jadi ada 3. Imam tentunya laki-laki. Makmumnya satu laki-laki satu perempuan. Ini bagaimana susunannya? Depan imam, di belakangnya makmum laki-laki, di belakangnya perempuan. Jadi seperti berbaris ke depan. Itu susunan untuk sholat jenazah. Kisah ini pernah diriwayatkan di saat Abu Thalhah mengalami musibah, yaitu meninggal anak bayinya. Mungkin itu pernah dengarkan? Yang Abu Thalhah nanya, gimana anak kita, hingga akhirnya meninggallah anak tersebut. Dan Abu Thalhah bersama Rasulullah ketika dia pulang, gimana anak kita? Kata Ummu Sulaim, anak kita sudah sangat tenang dari sebelumnya. Ya udah meninggal ya sangat tenang lah. Itu dia. Jadi waktu itu sholatnya ikhwah, sholat jenazahnya untuk anak bayi, ya itu kan boleh sholat boleh enggak, ya boleh sholatkan boleh tidak. Itu sholatnya Rasulullah di depan, di belakangnya Abu Thalhah, di belakangnya Ummu Sulaim. Itu dia. Itulah susunan untuk sholat berjamaah. Ada lagi antum? Silakan. Ya. Tadi di sini belum. Nah. Adzan. Maksudnya gimana apanya nih? Oh iya, adzan. Antum bilang adzan, ada Jumat, ada subuh juga, ada adzan 2 kali. Tapi adzan salat Jumat, ikhwah, perhatikan. Ketika zaman Rasulullah, azan itu hanya 1 kali, seperti salat zuhur. Begitu salat zuhur, begitu masuk waktu, maka salat sunnah, ya kan? Ketika Jumat, begitu masuk waktu, maka khatib pun mulai berkhutbah. Saya ulangi, ketika salat zuhur, masuk waktu zuhur, muadzinnya pun adzan. Setelah selesai adzan, maka jamaah salat sunnah qabliyah. Untuk Jumat, begitu muadzin selesai melaksanakan mengumandangkan adzannya, maka mulailah khatib memberikan khutbahnya. Adapun makmum nggak ada salat sunnah. Salat sunnah qabliyah Jumat nggak ada. Karena apa? Kalau seandainya ada salat sunnah qabliyah itu, salat rawatib itu dilakukan setelah masuk waktu. Makanya kita mau melakukan salat sunnah qabliyah zuhur, ya adzan dulu. Adzan zuhur, bukan adzan subuh. Ya. Adzan zuhur barulah salat qabliyah zuhur. Kita mau melakukan sunnah rawatib qabliyah subuh, kapan itu? Ya adzan subuh dulu baru. Demikian ikhwah. Apalagi yang ada qabliyahnya? Gak ada yang lain ya? Qabliyah isya ada? Gak ada. Nah itulah 2. Demikian juga ikhwah, kalau kita katakan ada sholat sunnah qabliyah Jumat, berarti ketika adzan karena pada zaman Rasulullah hanya sekali, tidak ada 2 adzan, sekali adzan. Berarti begitu adzan selesai berkumandang, khatibnya naik berkhutbah, dan para sahabat apa balik untuk sholat sunnah? Kan tidak. Tapi apa yang dilakukan mereka? Mulai mendengar khutbah, bukan mereka bangkit, ya mereka nggak bangkit. Kecuali yang terlambat, maka dia sholatnya sholat tahiyatul masjid, seperti kisah Sulaik al-Ghatafan.
Ketika dia masuk, Rasulullah suruh dia sholli rakaatain. Sholli rakaatain begitu. Summa khaffif. Wa sholli rakaatain wa tajawaz anha. Salatlah 2 rakaat dan ringankan salatnya. Demikian. Itu untuk yang terlambat. Tapi yang sudah berada di masjid adzan, maka dia enggak ada salat qabliyah Jumat. Tapi pada zaman Utsman bin Affan, ketika kaum muslimin sudah ramai ikhwah, karena pada waktu itu daulah Islam itu sudah mencakup, sudah menguasai 2 negara adidaya. Farsi dan Romawi sudah berada di bawah daulah Islam, dan ibu kotanya, kapitalnya, ibu kota besarnya di mana? Madinah. Makanya wajar orang berbondong-bondong ke Madinah, apalagi yang mau haji, tentu orang akan ke Madinah dan ke Mekah. Demikian setiap tahun. Otomatis kan banyak orang berkumpul, yang dagang juga banyak. Kalau sudah satu tempat tuh banyak tempat orang berkumpul, otomatis para pedagang juga akan berdagang. Itu dia. Ya kan, nggak ada pedagang itu dalam kuburan, karena nggak ada orang. Tapi kalau di jalan halat, walaupun di depan kuburan, karena orang ramai. Tapi di dalam kuburan jalan halat kan nggak ada. Tengah-tengah dia buka fashion, begitu kan? Apa jual butik gitu, jual mukena, ya nggak ada yang beli. Kalaupun ada yang beli, lari dia. Demikian ikhwah, ya. Ketika itu Utsman bin Affan mulailah buat kebijakan mengadakan 1 adzan tambahan, yaitu sekitar setengah jam atau 45 menit sebelum masuk waktu adzan, sebelum masuk waktu adzan yang biasa dikumandangkan pada zaman Rasulullah, atau adzan masuk waktu. Di mana dilakukan? Di pasar yang ada di samping Masjid Nabawi. Gunanya apa? Gunanya ketika mendengar adzan ini, maka yang pedagang-pedagang itu pun siap-siap mau masuk ke masjid untuk sholat. Karena kalau tidak diingatkan begitu, nanti mereka pada terlambat. Demikian, ya. Kalau diingatkan berarti kan mereka siap-siap mau mandi dulu segala macam baru masuk ke masjid. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya. Jadi adzan pertama itu sebelum masuk waktu. Adzan kedua baru adzan yang biasa dikumandangkan pada zaman Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat di Madinah, di Mekah, itu 2 adzan, tapi adzan pertamanya kapan? Sebelum masuk waktu. Kalau di Indonesia adzan pertama setelah masuk waktu. Demikian, setelah masuk waktu. Kemudian adzan kedua tak dikumandangkan lagi. Biasanya adzan kedua hanya dikumandangkan depan imam. Adzan pertama pakai mik, adzan kedua tak pakai mik. Padahal kalau memang dia betul-betul mau melaksanakan 2 adzan, ya seperti itu tadi, kumandangkan adzan Jumat yang pertama sebelum masuk waktu. Jadi kita siap-siap. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Itu dia. Dan itu enggak bid'ah. Karena terjadi pada zaman sahabat. Rasulullah katakan, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Artinya sunnahnya para khulafaur rasyidin, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk salah seorang dari khulafaur rasyidin. Addu 'alaihi bin nawajid, pegang dia dengan gigi geraham. Jadi kalau yang mau 1 adzan, adzanlah ketika masuk waktu seperti zaman Rasulullah. Kalau yang mau 2 adzan, adzanlah adzan pertama sebelum masuk waktu. Dan tetap dikumandangkan dengan kuat di luar. Bukan yang adzan pertama kuat, adzan kedua enggak kedengaran. Karena hanya dikumandangkan tak pakai mic, hanya di depan khatib. Demikian ikhwah. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.